اللهم صل وسلم وبارك عليه. Nah, ada yang berkata, yaitu Syekh Al-Imam Khalid An-Naksabandi. Beliau membuat thariqah namanya Khalidiyah Naksabandiyah. Jadi ini cabang dari thariqah Naksabandiyah. Kata beliau begini, Al-insanu la yakhlu, manusia itu tidak akan pernah terputus min robitotin, dari robitoh sebenarnya. Jadi manusia itu pasti merobitohi sesuatu. Tidak akan pernah tidak kosong kolbunya dari merobitohi sesuatu. Pasti manusia itu merobitohi sesuatu. Paminhum, di sebagian mereka ada yang merobitohi murobitoti limalihi. Ada yang merobitohi hartanya. Jadi hatinya cenderung fokus kepada harta. Jadi hidupnya hanya digunakan untuk bagaimana meningkatkan ekonomi, meningkatkan status sosial, meningkatkan jabatan dan lain sebagainya. Wa minhum murabito lihur fatihi. Ada juga yang merobitohi pekerjaannya. Wa minhum murabitoti linnas. Ada juga yang terus-menerus hatinya cenderung fokus kepada manusia yang lain. Salah satunya adalah bin nisa, kepada perempuan. Wa minhum murabitatu li ashabihi. Ada juga mereka sebagian yang merobitohi kepada teman-teman. Jadi manusia itu tidak akan pernah kosong kolbunya dari merobitohi sesuatu. Cenderung kepada sesuatu itu pasti. Nah, karena kalau kita tidak mengisi kolbu kita dengan sesuatu yang diperbolehkan, maka kita akan merobitohi kolbu kita dengan sesuatu yang lain. Ghairullah, itu pasti. Kata Al-Imam Syafi'i, an-nafsa an-nafsa. Fa'ilam tusgil bil haq syagolatu bil batil. Kamu harus berhati-hati dengan nafsu kamu, dengan diri kamu, dengan kolbu kamu. Kolbu kamu, hati kamu, jiwa kamu ketika tidak diisi oleh hal-hal yang hak, maka sudah pasti akan diisi oleh sesuatu yang bukan hak. Jadi kolbu kita ketika tidak diisi oleh sesuatu yang benar, yang baik, tidak disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang baik, sudah pasti kolbu kita, diri kita akan disibukkan kepada hal-hal yang kurang yang baik. Jadi dari sini kita paham kenapa di Naksabandia diadakan satu suluk yang amat sangat penting dan tidak boleh ditinggal, yaitu Robito. Karena alasannya ini, manusia itu tidak akan pernah kosong dari yang namanya Robito. Tergantung kita mengarahkannya kemana. Ketika kolbu kita robitohi kepada guru kita, otomatis sedikit banyaknya sifat guru-guru kita akan nempel pada kita. Sehingga orang akan melihat kita mirip guru kita. Gayanya, bicaranya, ilmunya, pengetahuan itu pasti. Contoh kita ngefans kepada artis, otomatis sedikit banyaknya kita akan mengikuti kan. Entah dari gaya ngomongnya, dari fashionnya, dari rambutnya dan lain sebagainya. Pasti kita ngikutin. Ada keidentikan nantinya. Jadi manusia itu tidak akan pernah kosong dari meniru. Seperti anak kecil itu pasti meniru ibu bapaknya. Ketika sudah agak sedikit dewasa, besar, dia mengikuti orang di sekitarnya. Kalau lingkungannya baik, maka dia akan mengikuti kebaikan. Kalau lingkungannya buruk, maka akan mengikuti keburukan.